masyarakat kita masih banyak yang beribadahnya menurut hemat saya adalah ikut-ikutan, bukan karena dorongan iman, bukan karena dorongan ihtisab mengharapkan pahala. Dibuktikan dengan apa? Jadi datang tarawih itu di awal Ramadan itu penuh masjid, harus pasang terletak. Tapi di 10 akhir, di mana di situ tadi ada Lailatul Qadar, di mana Rasulullah luar biasa beribadah di situ, malah banyak orang enggak datang lagi di 10 akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Furqanas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walaupun melalui media ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat bagi saya dan semua kita. Furqanas yang mulia, sekarang kita sudah berada di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Ada kelebihan 10 akhir berbanding dengan sebelumnya, mulai 10 pertama, 10 yang kedua, kemudian 10 akhir. Kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang menjelaskan ini, riwayatnya adalah Bukhari dan Muslim, artinya sangat-sangat kuat kesahihannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam beribadah, itu yajtahid. Maknanya bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 akhir. Ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak sama dengan di luar dari 10 akhir. Nah, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dinukil di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i di bab pembahasan i'tikaf, yang tentu sangat ditekankan i'tikaf itu di 10 akhir Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau kita ingin mencontoh, mengikuti iqtida dengan i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir daripada Ramadan, kata Imam An-Nawawi, maka kita masuk ke masjid pada tanggal 20 Ramadan sebelum matahari terbenam. Kemudian keluar lagi dari masjid adalah pada malam hari raya, agar seluruh waktu daripada 10 akhir itu ada dalam keadaan i'tikaf. Kita tahu i'tikaf itu tidak dianggap memotong i'tikaf kalau sekiranya kita keluar masjid untuk keperluan yang memang perlu kita lakukan. Umpama kita pergi ke kamar mandi, umpama ada hal yang kemudian perlu kita beli untuk berbuka, untuk sahur, itu tidak dianggap memotong daripada i'tikaf itu sendiri. Maka kalau kita lihat daripada penjelasan Imam An-Nawawi ini, maka salah satunya apa yang dilakukan Rasulullah di 10 akhir Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dijelaskan bahawa Rasulullah SAW kalau masuk 10 akhir, apa yang beliau kerjakan di malam hari adalah qama lailahu wa aqama ahlahu wa syaddal mi'zar. Rasulullah itu melakukan qama lailahu, artinya tidak tidur sepanjang malam ketika di 10 akhir untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian membangunkan juga keluarganya, di para istrinya untuk menghidupkan malam 10 akhir dengan berbagai ibadah, baik itu solat, baik itu baca Quran, baik itu zikir, baik itu istighfar. Kemudian wasyaddal mi'zar, ini maknanya ikat pinggang, tapi maknanya adalah bukan hakiki bahawa Rasul ambil tali kemudian ikat pinggangnya, bukan. Tapi maknanya adalah bahawa beliau itu tidak tidur bersama istrinya, tapi kemudian ya i'tikaf di masjid. Ya, karena kita tahu juga di dalam ayat Al-Quran ketika disebut tentang i'tikaf itu tidak boleh berhubungan suami istri ketika sedang beriktikaf. Jadi makna syaddul mi'zar itu tidak bersama istrinya ketika di Ramadan, karena tadi adalah beliau melakukan i'tikaf. Jamaah rahimakumullah, dari sini kita dapat menangkap bahawa betapa Rasulullah itu meningkatkan frekuensi ibadahnya sampai dengan tadi full i'tikaf di masjid, full malamnya tidak tidur, tentunya akan tidur di siang harinya juga di masjid. Itu untuk apa? Untuk mengisi 10 akhir Ramadan. Bukanlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini adalah menjadi contoh bagi kita, karena Rasulullah SAW itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Sungguh pada Rasulullah itu ada contoh yang baik untuk kemudian kita contohkan. Ya tentu kalau kita memang tidak mungkin seperti beliau persis, artinya karena ada kegiatan-kegiatan wajib yang mesti kita memang dahulukan yang wajib karena ini amal sunat. Tapi paling tidak artinya apa? Kita mengambil langkah-langkah seperti Rasulullah sedalam kemampuan kita, furqanas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, kenapa perlu peningkatan ibadah di 10 akhir? Ya, kalau kita lihat petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam hadis juga Sahih Bukhari dan Muslim, itu Lailatul Qadar yang disepakati oleh para ulama itu ada di setiap bulan Ramadan di satu malam. Itu setiap tahun di setiap Ramadannya ada Lailatul Qadar. Yang bobot amal ibadah apapun kita kerjakan malam itu, ya tentu syaratnya karena Allah, itu lebih baik pahalanya, kelipatannya daripada kita kerjakan ibadah yang sama lebih dari 1000 bulan di luar malam itu. Ini kan luar biasa dahsyatnya pahala beramal di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini menurut petunjuk Rasulullah kepada kita itu kita carinya adalah di 10 akhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil utamanya. Iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan fi kulli witr. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Carilah oleh kalian, kata Rasulullah, Lailatul Qadar di 10 akhir daripada Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain ditemukan Rasulullah itu mengatakan di malam 21, ada juga Rasulullah mengatakan di malam 23, ada di malam 25, ada di malam 27, ada di malam 29. Menggabungkan hadis-hadis ini disebutlah istilah kajian ilmu hadis adalah al-jama', at-tariqatul jama'. Imam An-Nawawi berpendapat bahawa berdasarkan kepada riwayat-riwayat tadi, ada 21, ada 23, ada 25, ada 27, ada 29, bahawa malam Lailatul Qadar yang ada di setiap Ramadan di setiap tahunnya itu berpindah-pindah letaknya. Tidak misalnya baku di malam 21 setiap Ramadan, di malam 25 setiap Ramadan, di malam 27 setiap Ramadan, tidak. Dia bisa misalnya, ini misal saja, malam 21 di Ramadan ini, malam 23 Ramadan ke depan, malam 27 Ramadan berikutnya, berpindah-pindah dia. Yang tentunya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Allah letakkan Lailatul Qadar yang itu tadi di 10 akhir daripada Ramadan. Kata para ulama, apa rahasianya? Tentunya agar kita seperti Rasulullah juga di 10 akhir itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya malamnya untuk kita beribadah dengan berbagai ibadah, agar ada malam dari 10 akhir itu yang kita kena dengan Lailatul Qadar yang Masya Allah kita sebut tadi pahalanya luar biasa. Furqanas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat sayangkan ya satu kebiasaan masyarakat kita
yang belum berubah-ubah. Ya, tapi kita sebagai orang yang ditugaskan untuk mengingatkan sesama Muslim, karena Muslim yang lain adalah bagian dari diri kita, bahwa masyarakat kita masih banyak yang beribadahnya menurut hemat saya adalah ikut-ikutan, bukan karena dorongan iman, bukan karena dorongan ihtisab mengharapkan pahala. Dibuktikan dengan apa? Jadi datang tarawih itu di awal Ramadan, itu penuh masjid, harus pasang teratak. Tapi di 10 akhir, di mana di situ tadi ada Lailatul Qadar, di mana Rasulullah luar biasa beribadah di situ, malah banyak orang enggak datang lagi di 10 akhir, sehingga masjid itu safnya mengerucut luar biasa signifikan. Padahal kalau kita lihat potret ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu berbanding terbalik, bahwa di awal-awal Ramadan tidak terlalu ramai padat jamaahnya, tapi di 10 akhir Masya Allah padatnya luar biasa. Maka kita memohon kepada Furqanas, ya, saudara-saudara kita yang sebetulnya itu nongkrong di warung-warung kopi. Kenapa? Karena kita lihat warung-warung kopi di mana-mana juga penuh. Bahkan kalau kita mau survei, ketika jam orang berjamaah itu sudah penuh di warung ketika orang sholat tarawih, bukan setelah tarawih, tapi ketika orang tarawih. Maka ini perkara yang perlu untuk kemudian kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya Furqanas. Mari kita robah dengan beriktidak mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apapun daripada kehidupan kita, terutama sekali apalagi dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.